Bapak Ibu, setelah kita mendengar visi misi, paradigma dan value atau nilai-nilai sekolah masa depan cerah dari Ketua Yayasan kita, Ibu Wardani atau Menjani, maka saya akan membagikan apa sih yang menjadi strong point dari SMA masa depan cerah. Nah, Bapak Ibu, karena kita mempersiapkan satu generasi yang utuh, yaitu kita akan mengembangkan tidak hanya akademik, kemampuan akademik, tapi kita juga mengembangkan hal yang lain yang akan menjadi bekal mereka pada saat mereka ada di masyarakat ke depan. Maka sekolah MDC memikirkan 4 poin penting dan itu menjadi our strong point yang menjadi 4 kekuatan sekolah SMA Kristen masa depan cerah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah akademik, kedua character building, ketiga entrepreneurship, keempat spiritual life, dan yang kelima adalah bahasa Inggris. Nah, kemudian yang ini Bapak Ibu adalah perbandingan nilai rata-rata UNBK tahun 2018 dan 2019. Di mana kita juga melihat hasil pencapaian akademik SMA Kristen masa depan cerah itu jauh di atas rata-rata nasional. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dari data yang saya tampilkan di layar ini, Bapak Ibu akan melihat alumni kami ada di jajaran universitas yang termasuk di dalam top world rank. Saya memberi informasi kepada Bapak Ibu, seandainya akademik dari SMA Kristen masa depan cerah tidak bagus, maka anak didik kami tidak akan bisa masuk di dalam jajaran university top rank dunia ini ya Bapak Ibu. Jadi ada anak kita yang masuk University of California, UCLA, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di dalam di Google nanti ya Bapak Ibu bisa search top rank universities itu mana aja. Nah ini Bapak Ibu anak-anak masuk di University of California, LA, Babson College, and then ini Bapak Ibu semuanya NTU, NUS ya Bapak, NTU Taiwan itu juga one of the best university di Taiwan, di Melbourne University, dan Bapak Ibu kalau lihat juga ada yang di Korea, Yonsei University itu juga best university di Korea, ketiga yang terbaik di Korea. Dan Bapak Ibu nanti bisa melihat kalau memang ada perlu informasi lebih lanjut tentang ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya gitu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu deretan university yang anak-anak MDC, lulusan anak MDC masuk di universitas best university di dunia. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini saya menulis kalau anaknya Bapak Ibu akan bergabung dengan SMA Kristen Masa Depan Cerah, jadi any child will continue the list. Dan saya berharap anak-anak akan menduduki atau masuk ke universitas yang bagus di dunia, Bapak Ibu. Jadi mereka akan menjadi berkat bagi bangsa di mana mereka berada. Juga kita, kalau Bapak Ibu lihat juga, anak-anak kita juga ada yang masuk diterima di universitas di Indonesia yang terbaik. Ada yang masuk Universitas Indonesia, IPB, UNER, dan terakhir tahun ini ada anak kita yang masuk di ITS. Bapak Ibu, itu merupakan satu kebanggaan bagi kita semua karena kita sudah mendidik anak-anak kita dengan baik. Bapak Ibu, kalau kita melihat perkembangan zaman ke depan, menghadapi tantangan abad 21 yang semakin berat dan kompetitif, kita menyadari bahwa kemampuan akademis saja tidak cukup untuk membekali anak-anak untuk menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, SMA Kristen Masa Depan Cerah memikirkan kembali apa yang akan membekali mereka untuk menghadapi tantangan tersebut, Bapak Ibu. Nah, pada saat berada di SMA Masa Depan Cerah, siswa-siswi akan mendapat materi personal development. Di dalam kelas ini, siswa akan mendapat bekal tentang satu life management yang kita tahu
sangat penting untuk kehidupan anak-anak, baik pada saat mereka di SMA, MTC, maupun pada saat mereka di masyarakat pada masa yang akan datang. Di dalam life management, anak-anak akan belajar banyak tentang vision management, Bapak Ibu. Artinya apa? Anak-anak diajar untuk melihat hidup mereka atau tujuan hidup mereka atau apa yang mereka lakukan di dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi kita akan membawa anak-anak, mengajar mereka untuk memikirkan hal tersebut. Jadi kita tidak mau anak-anak kita mengalir seperti air gitu ya, tidak tahu apa yang mereka lakukan dan tidak tahu apa yang mereka tuju. Tapi kita mengajarkan kepada mereka untuk memiliki visi untuk masa depan mereka. Kemudian time management juga sangat penting Bapak Ibu ya. Kita semua sudah tahu betapa pentingnya time management supaya dalam hidup anak-anak mereka bisa mengatur segala sesuatunya sehingga semua berjalan dengan baik dan dengan tepat waktu. Financial management juga akan kita ajarkan Bapak Ibu, health management yang meliputi spiritual, physical, and emotional health. Ini yang kita akan ajarkan kepada anak-anak kita. Selain itu, problem solving dan decision making merupakan satu life skill yang sangat dibutuhkan anak-anak didik kita. Pada saat mereka terjun di masyarakat dan mereka menemukan satu masalah, mereka sudah mampu untuk memecahkan satu masalah tersebut dan mereka bisa mengambil satu keputusan. Kemudian Christian leadership. Anak-anak kita diajarkan untuk memiliki kemampuan di dalam memimpin sesuatu, Bapak Ibu, satu grup atau satu kelompok. Nah, kita akan mengajarkan mereka skill ini juga. Kemudian communication and relationship, di mana kita melihat bahwa ke depan abad 21, tantangan ke-21, di mana anak-anak dituntut untuk mengembangkan critical thinking mereka, communication mereka, kemudian juga citizenship mereka, kolaborasi Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita tahu persis bahwa keempat hal ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Sehingga tidak hanya nilai akademik atau academic performance yang akan kita kuatkan, tapi lebih dari itu kita juga akan memperlengkapi mereka dengan 4 skill tersebut. Bapak Ibu, ini adalah contoh di mana kita mengajak anak-anak untuk melihat visimu ke depan bagaimana. Jadi ini kita akan meminta anak-anak untuk melakukan hal ini, membuat hal ini. Jadi purpose in life-mu apa? What I need to do to get untuk mencapai apa yang saya tuju gitu ya, apa yang jadi goal dalam hidup saya. Kelemahan saya apa? Kekuatan saya apa? Nah, di sini anak-anak diajar untuk melihat dan untuk melihat ke depan, memanage visi mereka ke depan. Ini adalah contoh time management, Bapak Ibu, di mana mereka diminta juga untuk list your priority gitu ya, jadi membuat list untuk prioritas hidup mereka. Financial management juga Bapak Ibu ya, money project dan lain sebagainya. Nah, achievement juga dicapai pencapaian di mana mereka juga belajar tentang financial management. Mereka anak-anak kita juga ikut dalam business plan competition tingkat nasional gitu yang mereka mendapatkan juara 3 Bapak Ibu di dalam perlombaan Startup Nation Summit Banquet Surabaya itu. Banyak pencapaian nanti kita akan yang sudah dicapai anak-anak Bapak Ibu. Ini, nah kemudian communication yang seperti saya sudah sampaikan pentingnya. Jadi banyak pembelajaran di SMA kita masa depan cerah mengajar anak-anak untuk berani berkomunikasi, menyampaikan idenya, mengomunikasikan idenya, dan menemukan satu ide dan mengomunikasikannya. Ini salah satu contoh program di sekolah kita. Nah, decision making juga Bapak Ibu yang kita tahu persis anak-anak perlu, dan di SMA ini adalah salah satu decision making terpenting dalam hidup mereka itu adalah menentukan penjurusan mereka IPA atau IPS. Dan ini kita akan bantu dengan berdasarkan hasil psikotes siswa, vision management mereka, interview dengan mereka, questionnaire dengan orang tua, dan nilai akademik yang mereka capai selama sebelum PTS Bapak Ibu, sebelum
sebelum midterm test. Nah, strong point kedua kita adalah entrepreneurship, di mana pendekatan pembelajaran yang melatih siswa untuk kreatif, inovatif, memiliki keterampilan berkolaborasi, berkomunikasi, dan mengomunikasikan ide, Bapak Ibu. Jadi bukan zamannya lagi pembelajaran penilaian itu hanya dilakukan dengan cara paper and pencil, seperti zaman kita sekolah dahulu, atau menilai seorang itu pandai apa tidak hanya karena tesnya, tapi kita sekarang mengajar kepada anak-anak untuk tidak hanya one way teaching, seperti yang tadi di-sharingkan oleh Ilim, Ivanka, alumni kita, beasiswa MDC, mereka tidak hanya diajar dengan maksudnya one way teaching, tapi two way teaching. Nah, one way teaching sudah bukan menjadi cara yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Sekolah kita mempercayai setiap anak adalah unik, oleh karena itu kami beri kesempatan kepada setiap anak untuk berkreasi dan berinovasi, Bapak Ibu, dengan pendekatan pembelajaran entrepreneurship. Nah, pendekatan pembelajaran ini melatih siswa untuk kreatif, inovatif, dan memiliki keterampilan berkolaborasi, komunikasi, dan mengomunikasikan ide mereka. Nah, ketika kita melatih anak untuk berinovasi, maka dengan kita dapat memberi wajah kepada masing-masing anak dan keunikannya untuk mencapai satu yang terbaik dalam hidup mereka, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya belum akademik. Nah, dalam pembelajaran ini anak-anak mengikuti cycle di mana anak-anak tidak hanya disuapin oleh guru, tapi mereka mengeksplor sesuatu, memplanning, dan mereka mengerjakan sesuatu, kemudian mereka mengomunikasikan ide mereka pada saat mereka bereksplorasi, kemudian mereka juga akhirnya harus merefleksikan apa yang menjadi ide mereka. Bapak Ibu, keempat strong point itu kita akan masukkan di dalam pembelajaran di sekolah kita, baik itu proyek, baik itu program besar, gitu Bapak Ibu, atau sehari-hariannya kita berusaha memasukkan pendekatan pembelajaran entrepreneurship itu dalam kegiatan di SMA Kristen Masa Depan Cerah. Salah satunya adalah Culture and Social Program. Bapak Ibu nanti kalau pada saat Bapak Ibu bergabung dengan kami, maka saya akan menjelaskan secara detail apa sih Culture and Social Exposure Program. Nah, ini Bapak Ibu ada foto pada saat mereka melakukan Culture and Social Exposure Program atau listing di Petum Umum. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, pada saat mereka kelas 11, mereka mengikuti International Exposure Program. Tujuannya apa? Kita mau anak-anak kita tuh bisa kompetitif dengan negara lain. Saya sangat sedih kalau ada orang yang berkata, dari mana? Dari Indonesia. And then mukanya mereka itu kayak mencibir gitu ya. Nah, saya ngomong sama anak-anak, ayo anak-anak kita harus membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kompetitif. Kamu harus kompetitif dengan mereka. Nah, akhirnya kita mendesain satu pembelajaran di mana kita mengaplikasikan entrepreneurship, pendekatan pembelajaran entrepreneurship itu di dalam program ini, Bapak Ibu. Jadi destination-nya ada Korea dan Singapura, Bapak Ibu, dan yang disebut entrepreneurship cycle. Dan result-nya kita minta anak-anak untuk membuat satu research paper dan mereka harus mengkomunikasikan ide mereka itu di depan juri, Bapak Ibu. Jadi kita minta anak-anak untuk tetap punya inovasi satu ide dan mereka harus mempertanggungjawabkan atau mengomunikasikan ide tersebut. Kita akan melihat strong point ketiga dari sekolah SMA Masa Depan Cerah. Yang strong point ketiga adalah simple life, Bapak Ibu. Sekolah kita itu di bawah naungan Gereja Kristen Masa Perjanjian Baru Masa Depan Cerah. Sekolah Kristen bagi kami adalah bukanlah sekolah Kristen bukanlah menjadi satu jargon saja Bapak Ibu, tetapi kami benar-benar menanamkan nilai-nilai kebenaran setiap harinya. Kami akan membimbing mereka setiap hari agar mereka tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, karena iman kepada Tuhanlah yang menuntun mereka, atau kebenaran firman Tuhanlah yang akan menuntun mereka untuk mereka tetap berjalan di dalam track Tuhan, ya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu, banyak orang pandai, tetapi banyak yang tidak takut akan Tuhan, sehingga mereka menggunakan kepandaian mereka itu untuk menghancurkan dunia.
Nah, Bapak Ibu kami berdoa tiap hari, guru kami berdoa ya untuk anak-anak didik kami supaya one day akan muncul orang-orang hebat yang takut akan Tuhan, yang memberi dampak positif bagi dunia. Oleh karena itu kami sangat serius di dalam membangun kerohanian siswa. Adapun moto sekolah kami itu adalah di dalam Amsal 1 ayat 7. Kita menanam kepada anak-anak Amsal 1 ayat 7 yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmah. Jadi Bapak Ibu, pada saat mungkin satu kali kita akan melepas anak-anak kita di masyarakat, pada saat kita tahu persis bahwa mereka sudah memiliki nilai-nilai kebenaran di dalam diri mereka, maka kita tidak perlu takut apa yang mereka kerjakan di luar sana. Oleh karena itu kami sangat serius untuk membimbing anak-anak untuk menemukan nilai-nilai kebenaran pada saat mereka bersama dengan kita selama 3 tahun. Strong point keempat Bapak Ibu, nah meskipun kita adalah sekolah nasional, bukan IB, bukan Cambridge Bapak Ibu, tapi bahasa Inggris juga menjadi strong point sekolah kita.